Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah barik. Ya, ini Ustaz, ketika kita ingin membeli bahan, si penjual hanya memperlihatkan potongan-potongan kecil bahan yang akan dibeli dengan berbagai warna, dan si pembeli bisa memilih warna dari contoh bahan-bahan tersebut. Lalu si pembeli memesannya. Kemudian penjual tersebut membeli bahan sesuai pesanan si pembeli ke pasar. Maka jual beli ini seperti ini boleh. Kemudian kalau misalkan ketika ada masalah yang baru lagi, ketika ingin menjahit baju kepada penjahit, di mana pembeli memilih bahan seperti hal yang tadi, maksudnya bahan tidak ada di si penjahit. Setelah si pembeli memilih warna dan jenis bahan, lalu penjahit membeli bahan tersebut ke pasar lalu dijahit. Apakah boleh jual beli seperti itu, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jual beli bahan. Kemudian pertanyaan kedua, jual beli bahan langsung dijahitkan. Artinya terima jadi, bolehkah atau tidakkah dua kasus ini? Kasus yang pertama, jual beli bahan dasar kain dengan contoh. Ini dinamakan dengan bil' bin namuzaj, jual beli dengan contoh. Ya. Ini jual beli contoh, hukum jual beli contoh ya, nanti dalam kasus ini ada masalah lain, bukan sekedar jual beli contoh saja. Dalam jual beli contoh, para ulama mengatakan boleh, ya, karena gharornya sudah hilang. Bila contoh ini sama dengan barang yang ada, dia mengatakan, saya jual kepada Anda ini, buku ini. Jadi mengatakan saya beli 1000 samplar seperti ini ya. Tapi semuanya kan sama dengan seperti ini, dengan buku ini. Tapi tidak dihadirkan dalam majelis 1000 sampelnya, ada di gudang dia. Baik mungkin dekat ataupun jauh dari rumahnya dia, jelas ada di gudangnya dia. Ini jual beli dengan contoh, bil' bin namuzaj, dan dibolehkan oleh para ulama jika contoh tersebut mendobit, ya, sama dan tidak ada perbedaan. Yang halamannya sama, isinya sama, tidak ada perbedaan, maka para ulama membolehkan dan tidak ada unsur gharar di sini. Kembali kepada jual beli dasar kain tadi, bahan kain tadi sama. Kalau contohnya ini mendobit, corak warnanya dari yang kecil ini kelihatan hampir sama semua begitu, ya, maka dibolehkan. Tapi yang jadi masalah, apakah kain dasar telah dimiliki oleh dia, ada sama dia atau belum? Dalam pertanyaan tadi saya pahami bahwa dia akan baru membeli ke pasar. Bolehkah ini dia jual? Tidak boleh dia jual karena termasuk bai'u ma la yamlik. Dia menjual barang yang belum dimiliki dia. Kalau sekedar pesan saja, belum ada akad jual beli, janji akan saling membeli, saling menjual, hukumnya dibolehkan. Ya. Anda mengatakan kepada dia, saya pesan dong yang ini. Ya, dia mengatakan dasar yang ini. Oh yaudah, saya belikan. Lalu dia bayar DP nggak perlu DP karena ini belum jual beli. Karena kalau DP sudah ada mau muka berarti bagian dari harga. Ya. Kemudian masalah harga juga belum ditetapkan dia. Dia mengatakan berapa nih? Ya saya lihat dulu. Kemarin saya segini, tapi saya tidak bisa pastikan. Berarti belum ada harga dan belum ada DP. Hanya janji akan saling menjual beli. Ternyata nanti barang datang. Kemudian si pembeli mengatakan maaf saya nggak jadi beli. Nggak jadi masalah. Kalau dia mengikatnya, ya, harus beli, maka ini menjual barang bukan miliknya. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Apabila seseorang berjalan berdua dan mengatakan beli ini, bila fa'in alzama anfusahuma ala an tabayya'a bil aqdil awal, fahuwa mafsuh, kata beliau. Bila dua orang ini bersepakat, ya, melazimkan dirinya keduanya. Si pembeli lazim membeli, mesti dia harus beli. Si penjual membeli dari barang tersebut dari pasar, kemudian saat dibawa dia ke rumah, kemudian dia mesti menjualnya kepada pembeli tadi. Dan pembeli tadi mesti membeli kepada dia. Walaupun janji, tapi janji ini telah mengikat, bahwa mafsuh. Maka akad ini akan dipasahkan, kata Imam Syafi'i, karena dia menjual karena dia menjual barang yang belum menjadi milik dia. Ya. Kalau sekedar pesan seperti
seperti tadi, tidak ada keterikatan apa-apa, bisa jadi dibeli, bisa jadi tidak, kemudian tidak ada kesepakatan harga dari awal, maka ini dinamakan al-mu'adah, saling janji dan tidak masalah. Dan janji dalam muamalah sifatnya tidak mengikat, berbeda dengan janji di luar muamalah. Kemudian yang kedua, bila sekarang dia minta dijahitkan, dia pilih motifnya ini, kemudian diukur badannya dijahitkan ini, maka bagaimana hukumnya? Yang jelas bahan dasar ini tidak ada di tangan si penjahit, bolehkah atau tidak? Kalau si penjahit memisahkan antara harga bahan dasar dengan harga upah, maka tidak boleh. Kalau tidak dipisahkan oleh dia, termasuk istisna dan hukumnya boleh. Kita ulangi. Kalau dikatakan oleh si penjahit mengatakan, ini saya pilih, Anda pilih yang mana, pilih yang ini. Oh, kalau ini bahan dasarnya sekian, ditambah dengan ongkosnya aja sekian. Ini tidak boleh, karena bahan dasar belum dimiliki dia. Dia menjual barang yang belum dimiliki, dan dia meminta nanti hanya tugas dia upah penjahitan. Maka ini tidak boleh. Kalau dia mengatakan, ya udah harga seluruhnya sekian. Ya, bahan dasar ini berapa jadi harga selesainya Pak? Kalau yang ini 1.000, kalau ini jadi harga semuanya jadi sekian. Tidak dijelaskan dia berapa harga bahan dasar, berapa harga upah penjahitan. Ya, ini boleh dinamakan kan istisna. Istisna di antara bentuk akad yang boleh karena ada unsur pembuatan di sini, maka akad jual belinya boleh, walaupun tidak jelas, ya, walaupun belum dimiliki, jelas ya maaf, walaupun belum dimiliki oleh dia bahan dasarnya. Kiaskan kepada bentuk istisna yang ada unsur pembuatan di sana. Kalau Anda pesan untuk minta dibuatin kue, apapun jenis kuenya, ya, kan si penjual, pembuat, belum lagi memberi bahan dasarnya, umpamanya bahan materialnya. Bila dipisah oleh dia, kalau bahan materialnya ini harga sekian, upah saya membuat sekian, harga sekian, tidak boleh. Tapi kalau dijual dia, oh ya sekian harganya. Dan saya kira jelas, wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq.